Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk mempercepat supaya video ini bisa singkat, langsung saja kita mulai dengan pembahasan materi kita yang pertama yang ada di dalam buku Al-Ihsan jilid 2, yaitu cara membaca hamzah. Oke, yang punya bukunya, yang ada bukunya silahkan melihat video sambil melihat buku Al-Ihsan. Oke. Cara membaca hamzah ya. Jadi ini materi kita yang pertama. Cara membaca hamzah. Seperti yang kita ketahui, hamzah itu adalah salah satu huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Ya. Hamzah ditulis seperti ini. Hamzah. Kita punya hamzah penulisan ada 4 penulisan. Yang pertama, dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri tanpa penopang. Yang satu lagi, dia menopang di atas alif. Dan hamzahnya bisa berada di atas atau berada di bawah. Kemudian di atas nabroh. Dan kemudian di atas waw. Meskipun hamzah ini berada di atas alif, berada di atas nabroh atau ya berada di atas waw, tetap semuanya adalah hamzah. Ini hamzah. Dan di buku Al-Ihsan bisa dilihat hamzah terbagi kepada 2. Yang pertama, hamzatul qat'i. Dan yang kedua, hamzatul wasli. Oke, kita bahas dulu yang pertama, apa itu hamzatul qat'i? Hamzatul qat'i adalah hamzah yang akan selalu kita baca. Ya, kita punya alif, hamzahnya kita ambil di atas. Dan hamzatul qat'i dalam mushaf Rasam Utsmani akan tertulis seperti ini. Kita temukan alif dan selalu ada hamzah di atas ataupun di bawah. Dan hamzatul qat'i ini akan selalu ada harokat. Baik itu nanti harokatnya fathah atau kasrah atau dhammah. Makanya hamzatul qat'i ini akan selalu kita baca karena kita tahu dari harokatnya, dan harokatnya akan selalu ada. Contohnya, kita buka surat An-Nas. Di sini tertulis A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini kita temukan hamzatul qat'i. A'udzu. Hamzatul qat'i. Ya. Begitu pula ketika hamzahnya terletak di bawah alif. Ada di ayat ketiga. Ilahin nas. Kita temukan hamzatul qat'i berharokat kasrah. Inilah hamzatul qat'i yang dimana kita akan selalu temukan ia dengan harokat, baik itu fathah atau kasrah ataupun dhammah. Inilah yang dinamakan dengan hamzatul qat'i. Sudah paham sampai sini? Oke. Setelah kita mengetahui apa itu hamzatul qat'i, ternyata bagian kedua adalah hamzatul wasli.
Hamzatul wasli akan kita temukan dalam Mushaf Rasm Utsmani. Kita temukan alif, dan di atasnya akan ada simbol shad kecil atau kepala shad. Diambil dari kata wasli. Hamzatul wasli. Wasli sendiri arti katanya adalah bersambung, atau bisa kita tafsirkan dengan tembus. Apa yang tembus? Ketika hamzatul wasli ini berada di tengah, ketika hamzatul wasli itu berada di tengah, kita akan menembusnya langsung menuju ke huruf setelahnya. Itu artinya hamzatul wasli ini tidak akan pernah kita baca. Begitu. Yang kedua, yang di tengah sudah, ketika dia hamzatul wasl ini berada di tengah, kita tidak akan pernah membaca hamzah ini. Kita akan menembus atau kita langsung masuk ke huruf setelah hamzah ini. Yang kedua, bagaimana ketika dia berada di depan, atau kita menemuinya pada awal kita mengucapkan ayat atau lafaz dalam bahasa Arab. Cara membacanya di sini kita punya harokat 3, fathah, kasrah, dan dhammah. Hamzatul wasl ini kita sudah tahu dia tidak pernah ada harokatnya yang ditulis. Nah, ketika kita menemukan dia ada di depan, di awal kalimat, maka kita butuh harokat. Lalu harokat apa yang kita pakai untuk mengucapkan kalimat itu? Apakah fathah, atau kasrah, atau dhammah? Di sini ada cara ya, bagaimana kita bisa memakai harokat apa yang pas untuk membaca hamzatul wasl ini ketika berada di depan. Yang pertama, kita beri judul dulu. Ya, membaca hamzatul wasl yang berada di awal kalimat. Yang pertama adalah fathah. Lihat dulu contohnya. Kita akan berikan dia harokat fathah ketika hamzatul wasl ini berada pada alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Nanti ada pembahasan di mana ada alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah, dan alif lam tersebut kita namai adalah alif lam ta'rif. Sebagai contoh pertama, kita punya seperti ini. Hamzatul wasl, alif, hamzatul wasl, kemudian lam, alif lam ta'rif, kemudian qaf, alif, ra, ain, dan ta marbutah. Begitu pula di bawahnya, hamzatul wasl, lam, alif lam ta'rif, fa, alif, ta, ha, dan ta marbutah. Ketika hamzatul wasl ini berada di depan dan berada dengan alif lam ta'rif, maka kita beri harokat fathah. Al-qari'ah. Begitu pula Al-Fatihah. Oke. Silahkan antum cari dalam mushaf contoh-contoh seperti yang dicontohkan di buku ini. Apakah kita boleh membacanya dengan harokat kasrah, il-qari'ah, atau dhammah, ul-fatihah? Ya, tentu saja tidak, karena ini merupakan rumus. Ketika hamzatul wasl berada di depan dan berada dengan alif lam ta'rif, maka kita akan berikan harokatnya harokat fathah.
Secara tidak sadar, kita akan selalu membaca ini Al-Qari'ah, yang ini Al-Fatihah. Kemudian ada lagi Asy-Syams. Kemudian ada lagi Al-Baqarah, An-Nisa. Semua ditulis dengan alif lam ta'rif. Dan kita membacanya dengan harokat fathah itu benar. Tapi belum tahu apa asal usulnya kita berikan dia harokat fathah. Gitu, ya. Tapi sekarang kita sudah tahu kalau ketika hamzatul wasl berada di depan, berada pada alif lam ta'rif, kita harus berikan dia harokat fathah agar kita bisa membacanya. Contoh ini, contoh yang hamzatul wasl berada di depan. Kita akan jadikan dia berada di tengah. Seperti apa? Yang pertama kita tambahkan ma. Ma, kemudian al-qari'ah. Kita tahu di video sebelumnya, ketika hamzatul wasl berada di tengah, kita akan tembus langsung ke huruf setelah hamzah. Atau dengan istilah lain, kita tidak baca hamzatul wasl ini. Maka kita baca mal-qari'ah. Begitu pula dengan contoh selanjutnya, wal-fatihah atau minal-fatihah. Begitu. Tanpa kita membaca hamzatul wasl. Begitu. Sudah paham sampai di sini? Ya. Ini yang A. Ketika kita berikan dia harokat fathah. Oke. Lanjut. B. Harokat kita punya 3, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Atau mungkin kita jadikan di sini ketika dia berada di alif lam ta'rif, maka kita berikan dia harokat fathah. Yang kedua, kita lihat huruf ketiga dari kalimat tersebut. Tentu saja jika dia bukan berada pada alif lam ta'rif. Jadi yang pertama, ketika berada pada alif lam ta'rif, kita berikan dia harokat fathah. Dan yang kedua, jika dia bukan berada pada alif lam ta'rif, kita lihat huruf ketiga. Jika huruf ketiganya adalah dhammah, maka kita beri harokat hamzatul wasl dhammah. Untuk contohnya, hamzatul wasl ya, kita di sini punya hamzatul wasl ain, ba, dal, waw, dan alif. Kita lihat harokat ketiganya. 1 ain, 2 ba, 3. Apa harokat ba? Dhammah. Maka kita berikan hamzatul wasl harokat dhammah juga. U'budu, harokat ketiga, harokat huruf ketiga dhammah, maka kita berikan harokat pada hamzatul wasl ini dhammah. Contoh berikutnya, hamzatul wasl sin, jim, dal, waw, dan alif. 1 2 sin, dan kita dapati huruf ketiga adalah huruf jim. Apa harokat jim? Dhammah. Maka kita berikan harokat pada hamzatul wasl yang berada di depan, harokat dhammah. Ya, lalu kita baca usjudu, ya. Ini adalah rumus. Ketika hamzatul wasl ini bukan berada pada alif lam ta'rif, maka kita pakai rumus yang
Kedua, dilihat huruf ketiga, apakah harokatnya dhammah atau kasrah atau fathah. Ketika huruf ketiganya dhammah, maka kita berikan harokat di hamzatul wasl dhammah. Contoh ketiga, hamzatul wasl, dal, ain, waw, nun, dan ya. 1, 2, 3. Huruf ketiga adalah ain, harokatnya dhammah, maka kita berikan harokat pada hamzatul wasl ini dhammah. Ud'uni, ud'uni. Oke, paham sampai sini? Ini ketika berada di awal kalimat atau awal kalam. Pertama kita melafazkan ayat atau kalimat, kita dapati huruf pertama adalah hamzatul wasl. Kita akan berikan atau kita akan letakkan mereka ini semua di tengah. Yang pertama, u'budu. Kita jadikan dia di tengah hamzatul waslnya. Hamzatul wasl. Oke. Bagaimana kita membacanya? Hamzatul wasl berada di tengah antara waw dan ain. Wa'budu, wa'budu. Dari waw langsung ke ain. Wa'budu. Begitu juga contoh selanjutnya. Wasjudu, wasjudu. Tanpa kita baca hamzatul wasl. Begitu juga contoh yang ketiga. Hamzatul wasl. Fad, fad. Fad'uni, fad'uni. Apakah kita bacanya wa'u'budu atau wa'budu, wa'usjudu atau wasjudu, fa'ud'uni atau fad'uni? Oke, jadi sekarang kita tahu bagaimana dia dibaca pada awal kalimat atau awal ayat dan bagaimana ketika dia dibaca di tengah kalimat. Paham? Oke. Lanjut. Ini yang pertama ketika huruf ketiganya adalah dhammah. Bagaimana ketika huruf ketiganya fathah atau kasrah? Huruf ketiganya fathah atau kasrah. Maka kita berikan harokat pada hamzatul wasl, harokat kasrah. Untuk contoh kasrah, ketika huruf ketiganya kasrah, kita punya contoh hamzatul wasl, qaf, ta, ha, dan mim. Kita cari huruf ketiga. 1, 2, 3. Kita temui huruf ketiga adalah huruf ta dan harokatnya adalah fathah. Ketika kita temui seperti ini, maka rumusnya mengatakan berilah harokat pada hamzatul wasl, harokat kasrah. Iqtahama, iqtahama. Oke. Itu contoh yang huruf ketiganya adalah fathah. Kita ambil huruf ketiganya kasrah. Hamzatul wasl, ra, jim, ain, waw, alif. 1, 2, 3. Kita dapati huruf ketiga adalah huruf jim, harokatnya kasrah. Lalu apa yang kita lakukan? Berikan harokat hamzatul wasl ini harokat kasrah. Irji'u, irji'u. Oke, sudah difahami? Ini contoh yang berada di depan. Kita lakukan seperti yang tadi, kita tempati dia di tengah. Wow.
hamzatul wasl? Wa iqtahama atau waqtahama? Oke, ketika berada di tengah, hamzatul wasl tidak dibaca, maka ketika setelah membaca huruf waw langsung ke huruf qaf. Tembus. Ya, tidak kita baca hamzatul wasl ini. Waqtahama. Begitu juga irji'u. Ketika kita tambahkan fa sehingga hamzatul wasl berada di tengah antara fa dan ro. Farji'u, farji'u, seolah-olah ini tidak ada, hanya dalam penulisan saja, tapi ketika diucapkan tidak kita ucapkan. Oke, sudah paham sampai sini? Ini ketika hamzatul wasl berada di depan, ya, kita berikan dia harokat fathah. Ketika berada pada alif lam ta'rif, kita berikan dia dhammah ketika huruf ketiganya berharakat dhammah, dan kita berikan harokat kasroh ketika huruf ketiganya kasroh atau fathah. Dan ketika dia berada di tengah dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat, baik itu fathah atau kasroh atau dhammah, maka tidak kita baca hamzatul wasl ini. Oke. Setelah itu nanti akan ada pembahasan lagi bagaimana ketika hamzatul wasl berada di tengah dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat tanwin, fathatain, dhammatain, dan kasratain. Hamzatul wasl berada di tengah dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat tanwin atau fathatain, kasratain atau dhammatain. Bagaimana kita cara membacanya? Oke. Dalam mushaf terbitan Indonesia itu kita langsung diberikan petunjuk bagaimana cara membacanya. Tapi ketika kita menggunakan Quran Rasam Utsmani itu tidak ada sesuatu yang menunjukkan bagaimana kita membaca hamzatul wasl itu. Tanpa kita mengetahui rumus, kita akan salah dalam membacanya. Maka di sini kita akan belajar bagaimana cara membaca hamzatul wasl yang dia berada di tengah dan sebelumnya huruf yang berharokat tanwin. Seperti yang kita ketahui dan setelah kita pelajari apa itu tanwin. Apa itu tanwin? Ada yang masih ingat? Oke, tanwin adalah nun sukun. Jadi ketika kita punya fathatain atau kasratain atau dhammatain, itu ibaratkan dalam lafaz adalah nun sukun. Nunun sakinatun lafzan la kitabatan. Nun mati atau nun sakin, nun sukun yang hanya ada dalam ucapan tanpa ada dalam penulisan. Karena penulisan kita memakai simbol ini, tanwin ini. Langsung saja kita aplikasikan. Kita punya kalimat yang berakhir harokat tanwin. Nuhun, Nuhun. Kemudian kalimat setelahnya adalah hamzatul wasl. Oke. Sebelum masuk, mari kita
baca terlebih dahulu ketika dia berada di depan. Tanpa adanya alif lam ta'rif, berarti harus kita pakai rumus melihat harokat huruf ketiga. 1, 2, 3. Oke. Harokatnya adalah fathah. Maka kita berikan harokat hamzatul wasl kasrah. Ibnahu. Ketika kita tempatkan dia di tengah, sebelumnya adalah waw, wabnahu, betul? Wabnahu. Karena waw adalah harokat, huruf yang berharokat tapi selain tanwin, yaitu fathah. Bagaimana kalau tanwin? Nuhun, nuhubnahu, atau nuhun ibnahu, nuhun ibnahu, atau bagaimana cara kita membacanya? Kita perhatikan di sini ada tanwin. Kita urai secara lafaz. Nuhun, nuhun, kemudian ibnahu, nuhun ibnahu. Di dalam buku Al-Ihsan ada dikatakan dengan membaca nun berharokat kasroh. Ketika kita pakai simbol, ya, dhammahnya ada 2. Ketika kita urai, yang satu, harokat yang satu dengan nun, maka harokat ha hanya tinggal 1. Mana satunya lagi? Satunya lagi adalah nun mati. Kita jadikan nun ini harokatnya kasroh. Ketika kasroh, tinggal dibaca seperti kita membaca yang tadi, wabnahu. Sekarang nibnahu, nibnahu, betul? Nibnahu, harokat kasroh, bukan tanwin. Maka hamzatul wasl tidak dibaca. Nibnahu, dari nun langsung ke ba. Nibnahu, gitu. Lalu kita baca Nuhun ibnahu, Nuhun ibnahu. Dari nun langsung ke ba tanpa kita membaca hamzatul wasli. Begitu. Jadi yang perlu kita tahu, tanwin itu adalah nun sukun. Tanwin itu adalah nun sukun. Ketika setelah tanwin adalah hamzatul wasl, kita urai sehingga simbol ini menjadi nun sukun, dan nun sukun kita ganti harokat menjadi kasroh, maka akan langsung bisa dibaca seperti yang sebelum-sebelumnya, Nuhun ibnahu, Nuhun ibnahu. Kalau kita perhatikan atau kita bandingkan antara mushaf Utsmani dan mushaf cetakan Indonesia, di cetakan Indonesia akan terlihat nun kecil, Nuhun ibnahu, dan di sini akan ada nun kecil berharokat kasroh. Ini menandakan bahwa kita harus membacanya dengan nun kecil tanpa tanwin. Jadi di ha ini hanya dhammah, kemudian ada nun kecil. Ini yang terjadi atau yang nampak pada Quran cetakan Indonesia. Gitu. Kalau cetakan Utsmani atau Timur Tengah, kita tidak akan mendapati nun kecil ini. Gitu. Maka ketika kita tidak tahu bagaimana cara membacanya, kita akan membaca itu dengan salah. Oke, sebagai contoh selanjutnya, khairun
khairun. Dan bagaimana cara membacanya ketika alif lam ta'rif di depan? Khairun wa al-wasiyati. Al-wasiyah. Al-wasiyah. Ketika berada di tengah, umpamanya di situ ada waw, huruf pertamanya adalah waw, wal wasiyah, wal wasiyah, dari waw langsung ke lam tanpa kita baca hamzatul wasalnya. Wal wasiyah, dan waw, harokat waw adalah bukan tanwin tapi hanya sekedar fathah. Lalu bagaimana dengan tanwin? Khairun, khairun al-wasiyah. Bagaimana cara membacanya? Khairul wasiyah? Tentu bukan. Kita urai dulu supaya lebih mudah. Khairun al-wasiyah. Khairun. Kita ganti harokat nun ini jadi kasrah sehingga bukan lagi tanwin. Lalu langsung dibaca ke lam karena hamzatul wasal ada di tengah. Kita tidak baca khairunil wasiyah. Khairunil wasiyah. Oke. Ini yang dhammah. Kemudian contoh selanjutnya lutin al-mursalin. Bagaimana cara membacanya? Sama, kita uraikan dulu secara pengucapan agar ada nun sukun, lalu kita beri harokat kasrah. Lutinil mursalin. Lutin. Oke. Cara pelafalannya sama. Tapi untuk membaca ini kita berikan harokat kasrah pada nun lutinil mursalin sehingga nun ini bisa terbaca. Lutinil mursalin. Oke. Untuk contoh-contoh mungkin cukup, silahkan dibaca apa yang ada di buku Al-Ihsan Jilid 2. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp. Atau mungkin ada tambahan, silahkan ditambahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika belum paham, silahkan diulangi lagi videonya sampai benar-benar paham. Untuk kurang lebihnya, ana mohon maaf. Jika durasinya juga panjang sekali, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.